Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karunia dari Allah itu sangat banyak ya, dan kita harus bersyukur. Kita bisa lahir di dunia ini tanpa diminta, diberi. Kita bisa bernapas tanpa diminta, diberi. Itulah karunia. Jadi selama ini memang yang kita ketahui, yang kita jalankan, jadi kita bisa sholat, bisa berdoa, bisa sujud, bahwa kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, itu semua karunia dari Allah. Itu semua atas izin Allah. Nah, ini jarang sekali ya orang itu bersyukur. Jadi ya kalau habis sholat, kan imam itu kan berdoa ya. Habis sholat terus imam berdoa, mengaminkan, selesai. Jadi jangan langsung keluar ya. Berhenti sejenak, berdoa, ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, atas izinmu aku bisa melaksanakan sholat. Harus mengakui kalau habis sholat itu semua atas izin Allah. Itu nikmat dari Allah. Jadi kita bisa sholat, bisa sujud, itu nikmat dari Allah. Harus mengakui. Jadi tanpa izinmu ya Allah, aku tidak akan bisa melaksanakan sholat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau habis sholat itu ya jangan langsung keluar ya. Berhenti sejenak, berpikir dari bangun tidur sampai sholat, sampai melakukan aktivitas kerjaan, terus pas istirahat, sholat zuhur, usahakan jangan keluar dari masjid. Berpikir sejenak, mengucapkan terima kasih pada Allah, ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, atas izinmu aku bisa melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Jadi kalau orang itu mengakui itu dari Allah, ya insya Allah nggak akan muncul sombong ya. Jadi nanti kalau suatu saat ditakdirkan jadi orang ahli sholat itu nggak sombong. Kenapa? Karena mengakui itu dari Allah. Tapi kalau setiap habis sholat langsung keluar ya tanpa mengakui, tidak sadar kalau bisa sholat, bisa sujud itu atas izin Allah, itu nikmat dari Allah. Jadi kalau orang itu mengakui itu nikmat dari Allah, itu atas izin Allah, ya insya Allah nggak sombong. Kenapa? Orang yang muncul sombongnya itu ya biasanya rata-rata ya karena ini dari aku, ini dari aku, ini dari aku, karena aku begini begitu. Ya biasanya itu muncul sombongnya. Jadi nanti kalau sombong ya membakar semuanya. Jadi sholatnya itu ya sudah seperti nggak sholat ya. Kelihatannya sholat di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah itu sudah lenyap, sudah terbakar amal-amal sholatnya. Kenapa? Ya karena sombongnya itu muncul. Tidak mengucapkan terima kasih, tidak mengakui kalau itu dari Allah, karena aku begini, karena aku begitu, karena aku giat. Semuanya itu atas izin Allah, harus diakui. Jadi kalau orang itu biasanya kalau sudah mengakui itu dari Allah, atas izin Allah, itu nikmat dari Allah, ya biasanya ya nggak sombong ya. Jadi hati-hati kalau habis sholat, jangan muncul sombongnya. Jangan mengakui bisa sholat itu dari kita, tapi kita bisa sholat, bisa sujud itu dari Allah. Jadi kalau orang itu mau berpikir lebih dalam lagi ya, jadi karunia yang diberi Allah Ta'ala yang berupa jari-jari ya. Kita ini punya jari-jari kan bisa megang. Coba kalau nggak punya jari-jari, mau ngambil apa-apa nggak bisa. Mau minum, pegang gelas nggak bisa. Ini kan karunia. Jadi kalau habis minum, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah, Engkau memberiku karunia yang berupa jari-jari sehingga tanganku bisa pegang gelas. Alhamdulillah, lidahku masih berfungsi dengan baik sehingga aku bisa merasakan kenikmatan yang berupa dinginnya minumanku, segarnya minumanku,
manisnya minumanku, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi terus nyambung. Yang dimaksud banyak berzikir itu ya begitu itu, bukan bacaan alhamdulillah 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 sampai sekian kali, sampai beribu-ribu kali, atau alhamdulillah atau subhanallah. Yang dimaksud berzikir itu ya begitu itu, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur, ya yang model begini ini. Terus habis makan, alhamdulillah ya Allah makasih, aku sudah nggak lapar, aku bisa merasakan nikmatnya makanan manis atau gurih, alhamdulillah. Nanti kalau mau masuk kamar mandi juga begitu berdoa. Setelah keluar dari kamar mandi, alhamdulillahirobbilalamin, aku bisa buang air besar. Coba kalau nggak bisa buang air besar ya, orang itu kan biasanya lupa ya. Kalau setiap hari bisa buang air besar itu atas izin Allah, itu nikmat dari Allah. Tapi jarang orang itu mengakui ya habis buang air besar atau habis mandi ya. Habis mandi ya langsung keluar aja. Masuk kamar mandi yang nggak berdoa, keluar nggak berdoa. Ada yang masuk kamar mandi berdoa, keluar juga berdoa, tapi ya lupa mengucapkan terima kasih pada Allah, itu lupa. Kalau dia itu bisa buang air besar itu termasuk mendapatkan kenikmatan dari Allah, itu lupa, nggak mengucapkan terima kasih. Harusnya kan habis buang air besar, alhamdulillahirobbilalamin, organ tubuhku masih berfungsi dengan baik, alhamdulillah. Aku bisa mengeluarkan kotoran, alhamdulillah ya Allah makasih, alhamdulillah. Jarang sekali hambaku yang pandai bersyukur ya yang seperti ini. Jadi kalau Allah sudah berfirman seperti itu ya memang beneran. Orang itu kan cuma mau tidur misalnya, baca doa, habis bangun tidur ya berdoa, ya cuma gitu-gitu aja. Padahal ya harus diakui, alhamdulillah makasih ya Allah aku bisa bangun, aku bisa melaksanakan pekerjaan, itu semua karunia darimu ya Allah, alhamdulillah. Jarang sekali yang seperti itu. Jadi bagi orang yang bertakwa itu wajib mengakui itu dari Allah. Jadi kalau orang itu masih menganggap, oh ini karena hasil kerja saya, oh ini dari saya karena saya sekolah di ini, makanya saya bisa dapat titel terus punya pekerjaan. Ya kalau orang itu selalu menganggap ini itu dari dirinya sendiri, itu berarti orang itu sudah lupa pada Allah bahwa yang memberikan pekerjaan, yang memberikan jabatan, yang memberikan titel, memberikan kesehatan dan lain sebagainya itu Allah. Semua itu atas izin Allah, semua itu kenikmatan dari Allah. Nah, kalau ada orang tanya misalnya dalilnya, mana dalilnya? Ma asobaka min hasanatin faminallah, itu dalilnya ya. Apa saja nikmat yang engkau terima itu dari Allah. Jadi jangan sampai ngomong ini dari kita. Inilah yang harus kita benahi. Jadi mulai sekarang apapun yang kita lakukan ya, kalau kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau keburukan itu datangnya dari diri kita sendiri. Misalnya kita sakit, itu ya dari diri kita. Dalilnya ya sudah jelas. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu adalah akibat dari buah tanganmu. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja kenikmatan yang engkau terima itu dari Allah. Jadi kalau kenikmatan itu datangnya dari Allah, kebaikan itu datangnya dari Allah. Kalau keburukan itu datangnya dari diri kita sendiri. Musibah itu datangnya dari diri kita sendiri. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.